dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku. Kebesaranmu jadi kebesaran, jadi bukti kebesaranmu, jadi kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat-berkat yang kami dengar. Kami merasakan bagaimana Engkau terus bekerja di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Dan Kau terus bekerja dan menjadikan kami mitra-Mu untuk membawa, menghadirkan kerajaan surga dimanapun kami berada. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terus kobarkan api di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ingin gereja-Mu menjadi rahim kegerakan sehingga melahirkan orang-orang kegerakan di desa-desa, di kota, di bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Kami terus mau berfungsi sebagai imam Tuhan yang mau memastikan bahwa minyak kami selalu ada. Ada kobaran api yang luar biasa, cinta kami terus seperti kasih yang mula-mula dan tidak pernah padam apapun yang kami alami Tuhan. Kami masih mau pastikan subuh kami bersih. Tidak ada konflik batin, tidak ada iri, tidak ada kekhawatiran. Supaya kaki Dian itu tetap menyala di tengah-tengah gereja. Kami mau pastikan terus ada roti sajian, firman Tuhan yang baru, yang terus menguatkan kami, menghidupkan kami. Karena firman adalah roh yang menghidupkan. Kami mau pastikan ada dupa yang selalu baru Tuhan. Kami terus mengganti dupa, menyembah Engkau, memuji Engkau setiap hari. Dalam segala keadaan, kami tidak pernah menolak Tuhan. Tapi kami percaya bahwa apapun masalah hidup kami, Kau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Bahkan pada titik nadir sekalipun, tangan-Mu yang kuat selalu mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus. Kami rindu pekerjaan roh dan firman bekerja kuat di tengah-tengah kami. Sehingga di tengah-tengah masa sulit kami terus menjadi terang dan garam. Kami menjadi orang-orang yang dibedakan dari orang-orang fasik Tuhan. Perjalanan rohani kami adalah perjalanan orang-orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Orang boleh melihat jalan kami seperti jalan orang benar, seperti cahaya fajar, sampai rembang tengah hari. Kau akan promosi kami, Kau akan berikan panggung kepada kami. Dan mulai menceritakan perbuatan yang besar. Satu ketika kami akan melihat mereka akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Dan minta pengajaran kepada kami. Terus kami menyediakan hidup kami terus diperlengkapi Tuhan. Terus dibentuk, dicetak ulang. Sehingga apapun dalam hidup kami boleh selaras dengan firman Tuhan. Pola pikir, sikap hati, dasar keyakinan kami, nilai-nilai kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami tidak pernah merespon dengan salah dan mengambil keputusan yang salah. Tapi kami terus hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan lewat gereja-Mu Tuhan. Hari ini kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau pastikan hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya firman itu tidak hanya menjadi wacana. Tapi firman-Mu betul membongkar pola pikir kami. Mencetak ulang. Sehingga ada pola pikir yang salah diluruskan selaras dengan firman. Kami mengalami transformasi, perubahan hidup. Semakin serupa dengan Tuhan.
Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu yang membuat mata hati kami terang untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat, itu bekerja kuat di tengah-tengah kami, sehingga kami tidak hanya menerima logos, tapi kami menerima rema yang membuat takaran iman kami bertambah. Dan setiap kami pulang ibadah, kami merasakan ada satu kekuatan yang besar yang membuat kami mampu menghadapi segala hal, Tuhan. Terima kasih karena kami tidak sedang beribadah dengan rutinitas dan agamawi, tapi kami sedang bersekutu dengan firman dan dengan Tuhan. Ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi, kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Hamba-Mu serahkan hidup hamba kepadamu, supaya apa yang firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu disampaikan kepada jemaatnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini ketemu saya lagi ya. Kemarin saya bagikan sharing firman dan hari ini kita sharing firman lagi. Saudara, saya percaya bahwa layaknya, wajarnya saudara, setelah saudara menjadi ciptaan yang baru, kita mengalami hari-hari surga di bumi. Kemarin saya persekutuan Sariwangi, saudara. Kadang orang berpikir bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan diberikan kehidupan yang kekal, katanya. Orang berpikir kehidupan kekal itu adalah kehidupan setelah mati. Ya, jadi ya kehidupan surga, kehidupan kekal bersama Bapa di surga itu setelah mati. Padahal saudaraku tahu bahwa di Yohanes, saudara, di Yohanes 17 ayat 3, bahwa kehidupan yang kekal itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi kehidupan kekal itu harusnya kita alami setiap hari di bumi ini. Bukan pada waktu kita mati, betul nggak? Karena kehidupan kekal itu ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya yang diutus oleh Bapa, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Artinya bahwa saudaraku, setiap hari kita bisa mengalami hari-hari surga di bumi. Betul nggak saudara? Ya, surga tidak ada air mata, surga tidak ada kekurangan, surga tidak ada sakit penyakit, betul nggak saudara? Surga tidak perlu mengalami pergumulan yang berat di dunia. Itulah sebenarnya kehidupan yang harus kita alami karena kita sudah ciptaan baru. Karena kehidupan kekal bukan setelah kita mati, tapi kehidupan kekal ketika hari demi hari kita mengenal Dia dengan benar. Nah, seharusnya tiap hari kita mengalami hari-hari surga di bumi. Betul? Tergantung kita. Kehidupan kekal sudah diberikan kepada saudara. Saudara mau mengalami apa di setiap hari saudara? Ketika saudara berkata, aku mau alami hidup yang kekal karena itu sudah diberikan. Aktivasi itu dengan apa? Dengan mengenal Dia. Dengan intim dengan Dia. Betul nggak? Kita nggak akan pernah bisa mengenal seseorang kalau kita nggak sediakan waktu untuk intim dengan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang konsisten, orang-orang yang komitmen membangun hidupnya untuk intim dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya percaya apapun kesulitan dunia ini, kau akan mengalami hari-hari surga di bumi. Amin. Kau mungkin sakit, kau mungkin nggak punya, nggak lama itu akan lewat, saudara. Ada hari surga itu yang mengalahkan semuanya. Dan itulah kehidupan yang kekal. Betul? Nah, saya rindu itu bagikan sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Saya rindu supaya saudara dalam masa-masa sulit ini, kan semakin sulit ya. Saya lihat PHK semakin banyak, orang sulit untuk mencari kerjaan, pengangguran sedemikian rupa. Hampir semua aspek kehidupan semuanya mengeluh, saudara. Tapi kita nggak perlu takut karena kita memiliki kehidupan yang kekal.
Ya, kita bisa mengalami hari-hari surga di bumi. Bukan waktu saja kita mati, tetapi sekarang pun saya bisa mengalami hari-hari surga di bumi. Bagaimana caranya? Saya sudah diberikan kehidupan kekal. Saya mau aktivasi, saya mau alami kehidupan kekal. Saya mau kenal Dia, saya mau intim dengan Dia. Saya percaya saudara akan mengalami hari-hari surga di bumi. Nah, kemarin kita juga cerita saudara, bagaimana ketika kita mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Ya, kuncinya itu mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan memperhatikan apa perintahnya dan melakukannya pada hari ini. Saudara, firman-Nya berkata kemarin, ya kita sudah dengar, sudah bahas bahwa kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Kita tidak boleh gagal fokus, saudara. Orang berpikir kesuksesan menjadi kepala itu harus begini, harus punya skill seperti dunia yang katakan kesuksesan seperti ini. Tapi kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata justru kunci kesuksesan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita naik dan tidak menjadi turun, hanya firman. Betul? Ketika kita mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan memperhatikan dan melakukannya, maka kesuksesan, berkat, segala berkat akan datang padamu dan menjadi bagian. Ya, saya rindu supaya saudara bisa menangkap ini hari demi hari, sehingga apapun masalah, persoalan, pergumulan saudara yang paling sulit pun, saya ngerti, oh saya butuh firman nih. Karena hidup saya tidak akan pernah bisa selesai tanpa firman, betul? Ya, jadi saudara, doa tidak menjadi tindakan yang terakhir, betul nggak? Ada banyak orang berdoa menjadi pilihan, tindakan yang terakhir. Ketika semua cara, semua alternatif dikerjakan untuk mengejar kesuksesan, untuk mencari solusi, dia mulai bilang, aduh nggak bisa, mentok-mentok, baru dia datang, Tuhan. Tapi kalau saudara sudah dibentuk dengan firman, saudara akan mengerti ketika saudara punya masalah besar, apa yang saudara cari? Firman, betul? Doa menjadi tindakan awal. Karena disitulah kau akan dapatkan firman. Dan firman itulah yang menjawab masalah saudara. Jadikan itu gaya hidup saudara. Saya lebih baik berlama-lama di hadirat Tuhan daripada saya berlama-lama mengalami kekacauan. Betul gak saudara? Tapi dunia ini sering ingin instan saudara. Tapi saya rindu supaya kita boleh hidup di jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah firman-lah segalanya. Amin. Baik, hari ini kita belajar. Kemarin kita belajar tentang tidak menjadi kepala, tapi tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Kita buka ya, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, saya akan pelan-pelan menerangkan supaya saudara bisa diwahyukan ya. Saudara tidak menerima logos, tapi saudara menerima rema. Baik, kita baca sama-sama. 1 Korintus 4 ayat 1. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sampai dulu di situ ya. Saya akan terangkan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami ya. Kami itu Paulus ya dan hamba-hamba Kristus sebagai hamba-hamba Kristus. Tapi sekarang saudaraku, saya tahu bahwa saudara dan saya adalah hamba-hamba Kristus. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya saya yang berbicara saudaraku. Bukan orang yang pendeta segala macam. Hamba Tuhan itu saudara dan saya. Ngerti ya? Jadi jangan ada di pola pikir kita, saya bukan hamba Tuhan. Jadi kamu hamba siapa? Hanya dua kok. Betul gak?
Jadi semuanya kita ini hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan bukan hanya orang yang berpendeta, pemimpin gereja, diaken, bukan. Tapi hamba Tuhan adalah kita. Semua orang-orang yang sudah ditebus adalah hamba Tuhan, hamba Kristus. Jadi kalau demikianlah hendaknya orang memandang kita sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan. Jadi rahasia Allah itu dipercayakan kepada siapa, saudara? Siapa itu? Saudara dan saya. Saudara, banyak orang gak mengerti. Makanya kenapa Tuhan seringkali waktu di dunia dia pakai perumpamaan. Terus dia bilang, orang kalau gak punya telinga, orang kalau gak percaya gak akan ngerti, betul gak? Tapi orang sudah ciptaan baru, pasti mengerti rahasia Allah, betul? Karena ada roh Allah di dalamnya, betul? Luar biasa loh saudara. Saudara dan saya ini dipercayakan rahasia Allah. Apa itu Bu rahasia Allah? Rahasia itu adalah pikiran-pikiran Allah dong. Betul gak? Hei saudara, kalau saudara punya rahasia, saya percaya saudara tidak sembarangan ngomong di setiap orang. Betul gak? Saudara akan lihat, saya mau ngomong nih ke Pak Renu. Karena saya tahu dia begini, begono. Jadi kalau saya percayakan rahasia saya, dia pasti bisa mengerjakan rahasia. Dia pasti bisa menjaga rahasia. Betul nggak saudara? Nah kalau sampai kita, saudara, siapa kita? Hanya karena kita sudah ditebus. Karena kita punya roh Allah. Kita dipercayakan rahasia Allah. Kita dipercayakan pikiran Kristus. Saya waktu dengerin ini merinding. Kenapa? Pencipta alam semesta, saudara. Betul nggak? Pikiran Allah, pencipta alam semesta. Artinya kalau saya mengerti pikiran Kristus, saya bisa atasi semua dunia ini. Betul nggak saudara? Firman Tuhan katakan kau akan dipercayakan gereja rahasia yang berbaru. Christ in me, Christ in you. Powerful and wonderful. Kan gitu ya penantu Alio ya. Jadi kita dipercayakan apa saudaraku? Rahasia Allah. Ya, pikiran Kristus. Ya, kita dipercaya apa yang menjadi keinginan Kristus, keinginan Allah dalam hidup kita. Kadang dunia nggak mengerti, pasti dunia tidak mengerti. Pasti bagi dunia itu adalah kebodohan. Tapi saudara dan saya bersyukur, saudara dipercayakan rahasia Allah, pikiran Kristus, pikiran Allah. Saudara profesor yang setinggi apapun belum pernah mengerti pikiran Kristus. Amin. Saudara harus merasa bahwa aduh Tuhan, saya betul-betul luar biasa gitu loh ya. Saudara bukan orang sembarangan. Amin. Saudara dipercayakan rahasia Allah. Saudara dipercayakan jalan-jalannya. Dia percayakan terobosan. Dia percayakan mujizat. Betul gak? Dia percayakan kuasa. Betul gak saudara? Ih dahsyat banget. Orang lain belum tentu punya saudara. Tapi kita dipercayakan rahasia Allah. Yang kedua, kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang dituntut dari yang demikian ialah bahwa mereka ternyata harus dapat dipercayai. Tuhan ingin saudara, bukan saja saudara diberikan kepercayaan rahasia Allah. Tapi Tuhan ingin saudara dipercayai oleh Allah. Amin. Karena ada banyak orang diberikan kepercayaan rahasia Allah. Tapi menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercayai. Apa itu artinya? Ketika dia dipercayakan rahasia Allah, tujuan ujung-ujungnya hanya untuk memuliakan Allah. Betul gak? Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk dia yang disembah. Tapi begitu diberikan kepercayaan itu, dia, ya orang ini, bukan untuk kemuliaan nama dia, nama Tuhan. Bukan untuk tujuan Tuhan. Bukan untuk Tuhan disembah. Tapi seringkali
ke diri sendiri, betul? Ngerti nggak saudara? Saudara lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan di Korea. Ini ada Ibu Feba, ada banyak penyesat ya di Korea saudara. Bahkan tadi Pak Gun bilang ada salah satu pendeta mohon maaf ini udah viral sih nggak apa-apa ya. Pendeta GBI saudara sedang diperkarakan karena kenapa? Mungkin awalnya, betul nggak? Mungkin awalnya dia mengalami rahasia Allah dan dia mengalami urapan Tuhan yang luar biasa, betul nggak? Tapi ujung-ujungnya saudaraku dia tidak dapat dipercayai karena tujuannya bukan lagi kemuliaan Allah, bukan lagi Allah yang disembah, tapi lebih ke, ngerti nggak saudara? Karena Tuhan mempercayakan rahasia Allah itu hanya untuk kemuliaan nama Dia, betul? Maka itu saudaraku Tuhan bukan hanya mempercayakan, tapi Dia rindu supaya kita menjadi orang-orang yang dipercayai, yang selalu mengerjakan keinginannya Dia, yang selalu mewujudkan pikirannya Dia, yang selalu memuliakan Dia dan hanya untuk menyembah Dia. Amin. Bicara saudaraku, kepercayaan Tuhan itu bicara kapasitas, betul nggak? Ya, bukan hanya integritas, skill, dan itu akan berikan oleh Tuhan, saudara, supaya kita bisa menjadi pengaruh banyak orang. Nah, saudara di Alkitab ada salah satu contoh bagaimana orang itu dipercayakan dan dapat dipercayai. Siapa itu? Yusuf. Betul, saudara? Dari dia masih muda, saudara, dia sudah dikasih mimpi. Tuhan percayakan rahasianya, betul? Dia sendiri nggak tahu bahwa dia akan lebih tinggi katanya, dia akan, ya saya nggak ngerti gitu ya. Tetapi dalam masa perjalanan Yusuf, dia berhasil saudaraku, fokusnya bukan dirinya. Kita lihat ya Kejadian 39 ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Saya akan baca terus ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudara lihat bahwa Yusuf sebenarnya dari sejak pertama dia akan menjadi orang yang besar. Ya, sehingga saudara-saudaranya marah besar kan, dia dihukum dan segala macam karena enak aja lu, ya, merasa tersinggung lah mereka, ya. Tapi dia konsisten dengan apa yang menjadi rahasia. Dan ketika dia dibuang, menderita dan segala macam, Tuhan melihat karena dia bisa menjadi orang yang dipercayai, penyertaan Tuhan kepada Yusuf membuat kapasitas kepercayaan kepada dia bertambah. Pada waktu dia dimasukkan ke Potifar, ya, untuk menjadi pelayan Potifar, dulosnya Potifar, Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dan diberikan kuasa atas rumahnya, ya. Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dahsyat saudara. Ketika Yusuf betul-betul menjaga kepercayaan Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak untuk dirinya. Maka Tuhan memberkati dia. Bahkan memberkati tuannya. Ya, karena Tuhan menyertai. Agak cepat ya. Ayat 21 dikatakan. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dia dilempar ke penjara, dia tetap menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan.
Ya, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Terus ayat 22 dikatakan sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ketika benar-benar orang itu menjadi kepercayaan Tuhan akan tambahkan skill, tambahkan pengetahuan ya karena Tuhan sertai dia sehingga kepercayaannya semakin bertambah. Ayat 23. Ayat 23 betul ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita lihat ini contoh Yusuf ya. Ini contohnya di Alkitab. Ya, dan saya percaya tokoh-tokoh yang luar biasa adalah yang dipakai Tuhan dahsyat di Alkitab adalah orang yang bisa dapat dipercayai. Ya, bangsa Israel termasuk orang yang tidak bisa dipercayai. Ketika dia diberikan jarahan emas yang luar biasa, dia bikin anting, dia bikin segala macam. Dan pada waktu itu Musa harus naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu, saudara. Apa yang dikatakan? Harun, terlalu lama kita menunggu Musa. Mari kita buat patung, betul nggak? Patung lembu emas. Harun yang pemimpin katakan, kumpulkan semua anting, kumpulkan semuanya. Dan apa yang terjadi? Mereka menyembah patung lembah emas dari harta yang dipercayakan oleh Tuhan, betul? Mulai dari sana balik ke sini. Jadi kepercayaan Tuhan percayakan rahasia ilahi kepada kita. Tapi apakah kita orang-orang yang dapat dipercayai? Itu yang menjadi kunci, betul nggak saudara ya? Nah, hari ini saya mau katakan bagaimana sih menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan? Bagaimana saya bisa mengalami bahwa rahasia ilahi terus boleh saya alami sehingga saya mengalami banyak pekerjaan ilahi dan saya seperti Yusuf begitu ya. Saudara kita lihat Matius 13. Matius 13 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak. Saudara tahu tadi sama ya firmannya. Kepadamu siapa kamu? Kita, hamba-hamba Kristus. Betul nggak? Diberikan apa? Karunia untuk mengetahui apa? Rahasia. Sama ya tadi ya. Kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Siapa mereka? Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi secara derajat saudara itu kita tuh jauh banget dengan mereka. Makanya jangan kagum. Jangan rasa iri dengan mereka. Betul gak? Ngapain gitu loh. Kita tuh tinggi sekali saudara. Dia tuh dangkal sekali. Boro-boro dia bisa mengerti kerajaan surga. Mengerti rahasia Allah. Mengerti pikiran Kristus. Kita bersyukur saudara. Betul? Kita diberi karunia untuk mengetahui. Ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Ini penting sekali saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena siapa kepadanya akan diberi. Sehingga ia. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan. Wah ini gak sama seperti hukum dunia ya. Betul gak? Kalau hukum dunia siapa yang gak punya harusnya dikasih dong. Betul? Saudara setuju dengan saya? Tapi saudara bilang, Tuhan bilang ini, kalau kamu mau karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Ayat 12 bilang, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Wih, beda banget, betul nggak? Seharusnya yang nggak punyai dong yang diberi. Ini justru harus punya dulu kalau mau diberi, betul nggak? Saudara setuju nggak dengan firman ini? Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Beri apa? Karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga.
Tetapi sampai apa dia bilang? Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ya, justru bukan diberi sama Tuhan, tapi apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara mengerti gak ini? Jadi kalau saya mau karunia rahasia kerajaan saya harus punya dulu dong. Nanti saya terangkan, saya harus punya apa? Ada banyak anak-anak Tuhan, kenapa hidupnya begini? Karena dia tidak mempunyai, betul gak? Sehingga sama Tuhan diambil semuanya daripada kita. Tapi orang yang mempunyai, dia akan diberikan sampai berkelimpahan. Sekarang saya mau ajarkan sama saudara. Supaya apa? Saudara mengalami kasih karunia untuk bisa mengerti rahasia kerajaan Allah. Apa yang harus kita punyai? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, sebagai ciptaan baru. Kalau engkau rindu untuk terus dipercayai oleh Tuhan, mengerti rahasia Allah, kau harus menjadi orang-orang yang mempunyai apa? Kalau saya nggak punya apa-apa, Tuhan justru akan ambil. Tapi kalau kau mempunyai, Tuhan akan beri kau sampai kelimpahan. Kita harus punya apa? Yang pertama, ingetin, catat kalau perlu. Haus dan lapar akan Tuhan. Yang pertama, kau harus punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau saudara tidak punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, jangan mimpi saudara. Walaupun saudara ciptaan baru, saudara tidak akan pernah mengerti rahasia kerajaan surga. Saudara, banyak anak Tuhan hidupnya rutinitas, agamawi. Dia lakukan saat teduh, dia lakukan segala macam seperti robot. Tuhan gak berkenan yang seperti itu. Tapi Tuhan rindu, apakah kau lakukan itu semuanya dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan? Amin, saudara. Kalau saudara tidak lapar, saudara tidak haus, itu tanda-tanda engkau sakit, betul gak? Kenapa Pak Medi? Aduh, saya malas makan, Mbak. Kenapa aku malas minum? Pahit. Saudara, kalau saudara lihat hidupmu tidak lagi haus, tidak lagi lapar, saudara sebenarnya sedang diambil. Betul gak? Saudara sedang sakit rohani. Jadi saudara, itu yang harus saudara punyai setiap hari. Amin. Saudara jaga kerinduan saudara, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Saya bilang orang jatuh cinta kepada Tuhan itu gak bisa kalau gak dipupuk. Orang suami istri aja harus dipupuk. Kita bisa padam itu cinta kita sama Tuhan. Lewat apa? Lewat banyak hal. Lewat masalah, lewat persoalan, lewat konflik batin, lewat kekhawatiran. Betul gak? Jadi apa yang dimaksud? Kalau engkau jaga terus kerinduan kehausan, kau punya, aku akan berikan kepadamu keberkelimpahan. Betul gak? Saudara, ini penting sekali, betul gak? Karena gini loh, kita ini sudah dipercayakan rahasia, tapi kita gak pernah ngalami. Kalau saya rugi banget. Betul gak saudara? Siapa yang gak pengen kerajaan surga? Orang sampai dibelain naik haji dan segala macam. Tapi kita sudah diberikan, bahkan rahasia diberikan kepada kita. Tapi Tuhan katakan, aku hanya berikan karunia itu bagi orang yang mempunyai. Betul? Kalau kau gak punya, aku akan ambil daripadamu. Jadi saudara, itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Amin. Apakah kau haus? Apakah kau lapar sama Tuhan? Saudara, kalau pagi hari saya punya jam-jam doa. Pagi hari saya merasa belum puas. Sore saya datang lagi sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya mau diberikan berkelimpahan. Karena saya hambanya. Saya tahu Tuhan pasti berikan rahasia itu. Jadi kehausan, kelaparan sangat penting di hadapan Tuhan. Betul? Tuhan bilang, saya gak mau korbanmu
Tapi saya mau hatimu, betul gak? Ya kan? Kau bisa kasih perpuluhan 2 miliar. Kau bisa lakukan ini, bisa bantu gereja. Beli LCD 600 juta. Kau perpuluhan, segala macam. Tapi aku gak pengen, aku minta hatimu. Yes. Ini sangat dasar, saudara. Maka itu saya berulang-ulang bilang, jangan gagal fokus. Betul gak? Kau harus tahu mana yang penting dalam hidupmu. Amin. Jaga kerinduan kau. Kau boleh kerja dari malam sampai pagi sampai malam. Tapi pastikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Jangan sampai semuanya mendistrakmu. Kau lebih haus lapar melihat sesuatu. Kenapa seringkali kita nggak haus lapar sama Tuhan? Karena kita sudah kenyang dengan yang lain, betul nggak? Kalau saya dari siang saya sudah makan. Jam 2 saya datang ke ruko, saudara. Mbak Minton bilang kalau saya mau pelayanan ke desa. Mbak Yus makan? Oh enggak Mbak, saya sudah kenyang. Saya percaya kenapa banyak orang anak-anak Tuhan tidak haus lapar. Karena dia sudah kenyang. Kenyang apa? TikTok, scroll. Medsos, scroll. Berjam-jam. Dia sudah kenyang. Jadi ketika dia masuk ke hadirat Tuhan. Sebenarnya dia bingung apa yang memuaskan dia. Hati-hati. Karena Tuhan katakan kalau kau gak punya apa-apa. Aku akan ambil daripadamu. Betul gak saudara? Amin. Mohon maaf saudara saya keras ya. Maka kenapa saya harus sebulan 2 kali. Karena saya gembala saudara. Saya rindu supaya saudara mengalami pekerjaan-pekerjaan ilahi. Karena dunia ini gak bisa dijawab oleh apapun. Betul gak? Kecuali pekerjaan ilahi. Jadi saudara. Yang pertama, hati yang haus dan lapar. Yang kedua apa? Yang kedua, saudaraku, roh yang lemah lembut, mudah dibentuk, diajar, dan mudah berubah. Yang kedua, jangan miliki hati yang keras. Betul nggak? Karena kalau kita memiliki hati yang keras, kita memiliki pola pikir, konsep yang menentang firman Tuhan. Kau gak akan pernah mengerti keinginan Tuhan, betul gak? Oh saya udah ngerti itu, ngerti itu saya. Ngapain kamu negur saya? Kamu kan baru, aku udah lama. Pengalamanku lebih banyak. Oh siapa yang khotbah hari ini? Wah kalau ini aku. Saudara saya belajar, saya mudah dibentuk, senang diajar. Amin. Supaya konsep berpikir saya tidak menentang firman. Kalau saya menentang firman, saya tidak akan pernah mengerti keinginan Tuhan. Tuhan akan ambil itu. Ngerti saudara? Saya tidak akan pernah menganggap remeh firman Tuhan. Karena saya gak mau hati saya menjadi keras. Kalau enggak saudara, kau tidak akan pernah mengerti rahasia kerajaan Allah. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, betul? Makanya kadang-kadang, dahsyat ya. Dia diberikan kuasa. Yusuf tidak pernah kepikir bahwa rahasia dari dia itu akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Betul gak saudara? Karena Tuhan sertai. Saya percaya kalau hati Yusuf, dia tidak senang diajar, gak akan pernah dia itu terjadi. Ketika dia digoda oleh Potifar, dia jelas katakan, aku tidak suka, aku tinggalkan. Kalau dipikir secara alasan dunia, Potifar bukan orang jelek. Dia orang, kalau sekarang mungkin orang istri pejabat lah, cantik, punya kekuasaan. Tapi tidak mau dia menukarkan itu. Untuk rahasia Allah tidak digenapi atas hidupnya. Betul? Jadi saudara miliki katanya roh yang lemah lembut, yang mudah dibentuk, yang diajar, senang diajar, mudah berubah. Waduh saudara, kau akan diberikan lagi, betul gak? Karena kau punya itu. Jauhkan dari dirimu hati yang keras, betul?
Yang ketiga saudara, saya rindu supaya ini kokoh terus bicara. Tuhan, aku harus punya ini Tuhan. Karena orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi dengan kelimpahan. Yang ketiga apa? Bekerjanya roh doa atas hidupmu. Amin. Kenapa saudara? Karena ketika kau berdoa, kau selalu terhubung dengan Tuhan. Dan kau akan mengalami kehidupan ilahi bekerja atas hidupmu. Tidak mungkin kau diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga kalau satu hari pun kau nggak punya waktu untuk berdoa dan terhubung dengan Allah. Betul? Boleh saudara kerja bisa-bisa. Tapi Tuhan bilang, aku perlu terhubung dengan engkau. Aku butuh engkau untuk bersekutu dengan aku. Hanya saudara dan saya yang tahu seberapa terhubungnya kita dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, wajib itu diadakan. Amin. Karena kalau kau nggak punya itu saudara, Tuhan akan ambil daripadamu semuanya. Betul nggak saudara? Jadi sesibuk apapun datang sama Tuhan, berdoa. Mau 10 menit, mau 15 menit. Pastikan setiap hari kau terhubung. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah terdistrak. Saya tahu akhir zaman ini saudaraku, sistem Babel, sistem dunia itu akan memperbudak. Seperti bangsa Israel yang di Mesir. Dia diperbudak betul untuk cari makan, betul gak? Sampai dia harus suruh Musa, tujuanku untuk memanggil bangsa Israel menjadi umat Tuhan bukan untuk diperbudak oleh Mesir. Bukan untuk cari uang, cari duit, cari ini. Anakku mau sekolah, gini-gini. Kalau gak gini saya gak makan. Kalau gak saya dipotong, gini-gini. Bukan, betul gak? Padahal tuh bangsa Israel diperbudak Mesir pikirannya. Bagaimana saya makan, betul. Karena sulit sekali. Dia harus panggil Musa. Musa, bukan itu tujuanku. Aku ingin mereka keluar supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Betul gak? Jangan pusing nih, aku akan sertai mereka sampai tanah Kanaan. Betul gak saudara? Kadang orang gak ngerti tujuannya. Sehingga semuanya itu menjadi penting. Dan terhubung dengan Tuhan jadi tidak penting. Tapi kalau kita mengerti, Tuhan, sesibuk apapun, aku datang kepadamu. Aku mau berdoa, mau terhubung dengan Engkau. Karena itulah kehidupan ilahi akan bekerja atas hidupku. Betul? Amin, saudara. Dan saudara lihat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, gak ada satupun loh. Dia itu di padang gurun loh. Gak ada supermarket di sana. Gak ada pertanian, gak ada apapun seperti di Mesir. Tapi Tuhan pastikan mereka terpelihara, betul? Jadi bukan itu masalahnya, tadi terhubung dengan Tuhan. Maka itu aku gak suruh dia ibadah. Bukan berarti kita gak boleh bekerja gitu loh. Tapi kita tahu prioritas yang utama. Amin saudara. Ya, Tuhan jamin itu. Ya, bahkan sampai tanah Kanaan. Dia kasih mana yang nutrisinya sampai sekarang peneliti tahu bahwa mana itu memiliki nutrisi vitamin yang paling lengkap. Tidak ada di dunia seperti mana. Itu berarti begini, lu percaya aja sama gua kata Tuhan. Karena lu itu saya ciptakan untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk nyari yang begitu-begitu. Betul? Aku akan pelihara engkau. Makanya seperti kemarin saya bilang, bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu cuman badannya. Tapi pola pikirnya masih di Mesir, betul gak? Banyak kita juga seperti itu. Makanya kita tidak dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Yang terakhir saudara, apa? Bekerjanya roh hikmat dan wahyu. Dan pengenalan akan Tuhan. Kemarin saya sudah bahas habis, betul? Ya, kemarin ya. Bagaimana roh hikmat dan wahyu lah yang membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Betul nggak? Kita nggak bisa kenal dengan otak kita, saudara. Dengan pola pikir kita. Karena Tuhan itu besar.
kadang kita salah mengenal karena kita pakai ini. Perlu ada pekerjaan roh, betul? Hikmat dan wahyu untuk membukakan itu. Sehingga mata hati kita terang. Sehingga kita bisa mengenal, oh Tuhan. Sehingga kita mengerti identitas dia. Engkau Allah El Shaddai, engkau Allah Alfa Omega dan hidup. Engkau menara yang kuat. Ada banyak anak Tuhan gak memiliki roh hikmat dan wahyu. Mereka mengenal Tuhan dengan pola pikirnya. Makanya seringkali hubungannya dengan Tuhan seringkali hubungan transaksional. Betul? Saya udah bilang kemarin cerita udah panjang lebar ya. Saya gak perlu ceritakan lagi. Tuhan aku kan sudah PA, aku sudah PD, aku sudah ini, aku sudah korban. Loh kenapa kok sekarang kasih sakit penyakit? Gak benar Tuhan. Banyak anak Tuhan memiliki hubungan dengan Tuhan hanya kondisional. Ketika diberkati haleluya, bagi berkat kemana-mana. Ketika tidak diberkati, haleluya. Karena hubungannya hanya kondisional. Saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Betul gak? Makanya perlu roh hikmat. Perlu roh wahyu, betul gak? Untuk membukakan. Sehingga mata hati kita terang. Mengenal dia. Sehingga saudara mengenal identitas. Jehovah Jireh, aku ngalami. Jehovah Rafa, betul gak? Aku ngalami. El Shaddai, Immanuel, banyak sekali identitas. Kenapa Daud seringkali dalam Mazmurnya ada banyak identitas Tuhan? Karena dia mengenal, betul? Saya bilang kemarin, ada banyak anak Tuhan yang masih merasa bahwa masa lalu dia masih mengikuti. Betul gak? Karena dia gak kenal. Jadi roh hikmat dan wahyu penting kita punya saudara. Amin. Maka itu Paulus berdoa untuk jemaat Efesus. Supaya roh hikmat dan wahyu bekerja kuat. Karena tanpa itu kita tidak pernah mengenal Allah kita dengan benar, Allah yang hidup. Kau tidak akan pernah mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Betul? Kalau pengenalanmu salah, kau gak akan pernah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Terobosan mujizat gak pernah kau alami. Ininya dulu dibenerin. Betul gak? Ketika kau mengenal dengan benar, kau akan langsung otomatis terhubung dengan dimensi kemuliaan. Kau akan mengalami, oh luar biasa, oh dahsyat. Tuhan akan tambahkan sampai kelimpahan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Amin saudara. Amin. 4 hal ini saudara, pastikan ada dalam hidupmu. Amin. Kalau enggak ada, kau akan menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang seperti zombie saudara. Kehidupan saudara sehari-hari seperti tulang kering, betul enggak? Saudara akan agamawi, rutinitas, enggak punya dampak, enggak punya pengaruh. Saudara kalah terus, ya. Kau tidak ada kemenangan, dari cara bicaranya enggak ada semangat, wajahnya seperti pepaya, sulit kayak kereta api, saudara tutut ini sulit. Iya sih, saudara bukan itu nasib kita, betul? Kau boleh mengalami kesesakan, kemalangan orang benar itu banyak katanya ya. Jadi kita bisa mengalami kemalangan seperti orang dunia. Bedanya kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Betul? Tapi harus ada 4 hal yang kau punyai. Tadi kan ayat pertama bilang, coba ya, 13 ayat 11. Kepadamu diberi karunia, tetapi kepada mereka tidak. Ini nyambung ayat 12. Kalau kau punya. Amin saudara. Amin ya. Hanya saudara dan Tuhan lah yang tahu 4 hal ini terjadi atas hidupmu. Betul? Saya gak bisa menghakimi Pak Medi. Pak Medi, kau tidak haus dan lapar. Gak bisa saudara. Saya hanya bisa tahu bahwa dia hidup di dalam kerajaan. Ada buahnya. Betul gak? Dia terus mengalami kemenangan. Dia tidak pernah letih lesu. Berjalan semakin lama semakin kuat. Itu berarti dia mengalami rahasia kerajaan surga. Amin.
Nah, saudara, kalau Tuhan sudah kita dilakukan 4 itu dan Tuhan sudah percayakan ada banyak rahasia. Ya, Tuhan percayakan misi misalnya itu kan karena hubungan kita ya disuruh ke sana akhirnya Tuhan percayakan Lembang buat saya, Tuhan percayakan pelayanan, Tuhan percayakan ini anak murid, anak rohani, Tuhan percayakan pemain musik dan segala macam. Apa yang harus kita lakukan supaya kepercayaan itu semakin besar? Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Kapasitas kita semakin besar. Ada 3 hal saudara. Kita buka Lukas 16 ayat 10. Saya akan cepat ya, ini udah jam hampir setengah 12. Lukas 16 ayat yang ke-10 ini firman yang sering kali kita hafal. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi yang dituntut orang-orang yang sudah dipercayai, yang pertama adalah setia. Kalau saya sekarang dipercayakan bahwa saya harus memuridkan 1 orang, saya harus setia. Amin. Kalau saya dipercayakan, apa sajalah Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada saudara. Saudara harus setia. Saudara tidak pernah mengalami perkara besar sebelum saudara setia perkara kecil. Itu pola. Amin. Gak bisa ujuk-ujuk orang jadi besar tanpa lewat sesuatu yang kecil. Itu pola Tuhan. Jadi Tuhan akan mempercayakan perkara besar kalau saudara setia dalam perkara kecil. Amin. Yang kedua, 1 Timotius 6 ayat yang ke-20. 1 Timotius 6 ayat yang ke-20 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hei Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari yang disebut pengetahuan. Yang kedua, Tuhan ingin sikap bertanggung jawab. Memelihara apa yang telah dipercayakan. Kadang-kadang pada waktu kita menjadi orang dipercayai, banyak omongan orang, betul gak? Ngapain lo ke sono, ke Subang, pagi malam baru pulang. Emang lu dapat apa? Gereja kasih apa? Betul gak saudara? Ada banyak sekolah ini omongan kosong yang sering mempengaruhi kita untuk melepaskan. Betul gak? Betul gak saudara? Tapi Tuhan suruh kita bertanggung jawab. Hindari omongan yang kosong. Ya, urusanku dengan Tuhan. Betul gak? Aku mau menjadi orang yang dipercayai. Ya, ngapain kamu di situ? Lihat tuh di sana-sana dibayar. Kamu udah keluar uang gini. Ya, emangnya kamu apa? Disebut pengetahuan masuk di akal. Tapi Tuhan bilang bertanggung jawab, pelihara. Amin. Amin saudara. Ya, karena engkau sedang diberi kepercayaan sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, taat. Apapun yang diperintahkan Tuhan, biarlah kita mengerjakannya. Saya percaya kalau semua ini saudara terapkan dalam hidup saudara. Tuhan katakan, Yohanes 14 ayat 20, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan. Bisa kalau semua ini ada pada kita. Karena rahasia kerajaan Allah diberikan berlimpah. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Melebihi Yesus yang lakukan di dunia. Amin. Jadi saudara, 4 hal yang saudara harus punya. Yang pertama, harus bersama-sama dong. Pertama, hati yang haus. Yang kedua, mudah dibentuk. Ya, roh yang lemah lembut. Ya. Yang ketiga, bekerjanya roh doa. Yang keempat,
ada roh hikmat. Setelah engkau dipercayakan, apa yang tinggal? Setia, bertanggung jawab, dan taat. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa biarlah kami memandangnya bahwa kami adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Dan akan dituntut apakah kami adalah orang yang dapat dipercayai. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami beda dengan dunia. Karena kami mendapat karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Kau percayakan pikiran Kristus, keinginan Kristus dalam hidup kami. Jadikan Tuhan kami orang-orang yang dapat dipercayai. Barang siapa mempunyai, maka dia akan diberi dengan berkelimpahan. Tapi barang siapa tidak mempunyai, itu akan diambil daripadanya. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mempunyai Tuhan. Yang tidak pernah diambil daripada kami. Bahkan diberikannya berkelimpahan. Kami mengalami, kami menikmati, kami mengerti rahasia kerajaan Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, yes, di dalamku, jadi bukti hidupku, hidupku, hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan datang kepada undangan Tuhan perjamuan kudus. Saya rindu supaya ketika kita berjamuan kudus tidak menjadi rutinitas agamawi. Imajinasikan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib untuk mengubah statusmu. Yang tadinya engkau adalah orang-orang terkutuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang tadinya engkau binasa, engkau akan mengalami kehidupan yang kekal. Dan percayalah ketika kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, kita juga memperingati kekalahan si jahat. Tidak ada lagi kuasa, sengatnya sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Kita hidup bebas, kita hidup merdeka. Bahkan kita bisa menyebut Allah kita Bapa. Dia menjadi Bapa yang baik dan berdaulat atas hidup kita. Terus imajinasikan sehingga semua persoalan hidupmu sudah selesai di kayu salib. Sakit penyakitmu sudah selesai di kayu salib. Tidak ada masalah di dunia ini yang terlalu sulit untuk diselesaikan sama salib. Semua sudah diselesaikan, it's finished.
Jadi biarlah dasar keyakinan imajinasimu ketika engkau memakan roti dan minum anggur, supaya kemenangan itu terjadi atas hidupmu. Bahwa engkau ditetapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari angkat roti di atas kepalamu, dan firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari imajinasikan untuk semua persoalanmu dan katakan it's finished. Karena aku bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus lewat roti yang aku makan. Mari sama-sama kita makan. Terima kasih, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kematian, karena kebangkitan-Mu, kami boleh menikmati surga Tuhan di bumi. Hari-hari kami menjadi hari-hari yang berbeda. Kami tidak sama dengan dunia ini. Kami mengalami kehidupan kekal setiap hari. Kami menikmati hari-hari surga di bumi. Kami tidak lagi mengalami kutuk, kekalahan, tapi Engkau mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi yang terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur di atas kepala kita, dan firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dan cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum sama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah yang menyucikan, darah yang memurnikan, darah yang menyembuhkan, darah yang membuat kami baru, darah yang menciptakan masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih, darah yang menyehatkan kami, darah yang memberikan kelimpahan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terakhir, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Engkaulah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia. Dan biarlah kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan terus bertambah-tambah dalam hidupmu. Hati yang memiliki roh yang lemah lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, mudah berubah, semakin kuat dalam hidupmu. Bekerja roh doa semakin kuat. Roh hikmah dan wahyu bekerja semakin kuat. Karena engkaulah orang-orang yang mempunyai, dan orang-orang yang mempunyai akan diberi, dan diberi penuh dengan kelimpahan. Dijauhkan kami tidak mempunyai apa-apa Tuhan, dan Kau ambil daripada kami semuanya. Tapi kami berikanlah jemaat-Mu di tempat ini, jemaat yang mempunyai, dan Kau akan memberikan dengan kelimpahan dan mengerti apa yang menjadi rahasia kerajaan Allah. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa yang memberikan kemampuan, pengertian, hikmat supaya kami mengenal Allah yang benar. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.